Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Rabbi, Zat yang maha ghafur, Zat yang maha syukur, yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat yang tidak terukur, yaitu nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa dikumpulkan di majelis ini, ya insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, seandainya Allah jadikan lautan yang ada di muka bumi ini sebagai tinta, dan pepohonan-pepohonan yang ada di muka bumi ini Allah jadikan sebagai pena, dan dedaunan-dedaunan yang ada di muka bumi ini Allah jadikan sebagai kertas, maka hal itu tidak akan bisa menuliskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi akhir zaman, yang dimana lahirnya saja dapat menggoncangkan semesta ini, dan atas lahirnya saja dapat menghebohkan malaikat Allah, yang apabila bukan karenanya Allah tidak akan menciptakan semesta ini. Siapa dia? Tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya robbal alamin. Teman-teman, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita petunjuk hidup yang luar biasa, yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada manusia, yang bertujuan untuk menjadi pedoman hidup bagi kita semua. Hari ini kita akan menjelajahi tema penting, yaitu Al-Quran sebagai petunjuk hidup dari langit. Alasan kenapa Al-Quran sebagai petunjuk hidup dari langit, yang pertama adalah ketidakberdayaan manusia. Al-Quran datang sebagai jawaban dari ketidakberdayaan dan ketidakmampuan manusia dalam menjalani kehidupan. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran terdapat pedoman-pedoman bagaimana kita sebagai manusia dapat menjadi manusia yang benar dan bermakna di dunia ini. Teman-teman, ketidakberdayaan dan ketidakmampuan manusia seringkali menjadi topik permasalahan dalam hidup kita sehari-hari. Al-Quran juga menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk yang rentan terhadap kesalahan. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran terdapat pedoman dan petunjuk hidup supaya kita dapat mengatasi hal tersebut. Allah juga selalu menekankan kepada kita untuk selalu berusaha dan berdoa agar kita mendapatkan petunjuk. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 286, yang artinya Allah tidak akan membebani manusia sesuai dengan kadar kemampuannya. Allah ini menunjukkan bahwa Allah mengetahui bahwa manusia itu membutuhkan petunjuk hidup. Oleh karena itu Allah turunkan Al-Quran. Selain itu, Al-Quran juga menekankan pentingnya tawakal dan takwa sebagai cara untuk mengatasi kita dalam kekeliruan dunia ini. Dengan kita berpegang teguh terhadap Al-Quran, maka kita dapat menjalani hidup ini dengan benar. Jadi, Al-Quran mengakui bahwa ketidakmampuan manusia, namun Al-Quran juga memberikan pedoman dan petunjuk untuk menjadi pedoman kita sehari-hari supaya kita dapat menjalani kehidupan yang benar dan bermakna. Untuk selanjutnya, alasan kenapa Al-Quran sebagai petunjuk dari langit adalah
pedoman untuk segala aspek kehidupan. Al-Quran tidak hanya mengatur tentang aspek ibadah, tetapi mengatur tentang kehidupan kita sehari-hari. Dalam Islam, Al-Quran adalah pedoman utama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad sebagai petunjuk dan pedoman untuk umat manusia. Adapun beberapa aspek yang terdapat dalam Al-Quran, yang pertama ada aspek iman dan akidah, yang kedua ada aspek ibadah, yang ketiga ada aspek moral dan etika, yang keempat ada aspek hukum, selanjutnya ada aspek sosial dan hubungan antar manusia, selanjutnya ada aspek spiritual dan kesejahteraan jiwa, ada aspek pendidikan dan pengetahuan, dan yang terakhir ada aspek panduan dan keputusan. Selanjutnya, alasan kenapa Al-Quran menjadi petunjuk dari langit adalah keteladanan dari kehidupan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah contoh yang hidup dari implementasi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat mempelajari bagaimana beliau menjalani kehidupan sehari-hari sesuai dengan Al-Quran. Nabi Muhammad sebagai contoh yang sempurna yang patut kita ikuti dalam kehidupan sehari-hari. Adapun keteladanan Nabi Muhammad adalah yang pertama ada keteladanan dalam akhlak. Kita semua tahu bahwa Nabi Muhammad memiliki akhlak yang luhur. Dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa kita sebagai manusia harus memiliki akhlak yang baik. Yang selanjutnya ada keteladanan dalam ketaatan kepada Allah. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang taat kepada Allah dan orang yang tidak pernah melanggar yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada keteladanan dalam kepemimpinan. Nabi Muhammad ditugaskan oleh Allah sebagai pemimpin bagi umat akhir zaman, dan beliau menjadi pemimpin yang adil dan sejahtera. Selanjutnya ada keteladanan dalam hubungan sosial. Nabi Muhammad menjalin hubungan baik dengan suku-suku lain, mau suku itu benci kepada dia ataupun suka kepada Nabi Muhammad, tetapi Nabi Muhammad masih menjalin hubungan baik dengan mereka. Untuk selanjutnya ada keteladanan dalam kehidupan keluarga. Nabi Muhammad memberikan contoh kepada kita bagaimana cara berkeluarga yang baik, menikah yang baik, mendidik anak yang baik, dan lain-lain. Selanjutnya ada keteladanan dalam keadilan. Nabi Muhammad menjadi pemimpin yang sangat adil bagi umatnya. Untuk yang terakhir ada keteladanan dalam kepedulian sosial. Nabi Muhammad sangat mencintai, menyukai, menyayangi umatnya yang miskin, umatnya yang kufur, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, marilah teman-teman semua, kita renungkan diri, dekatkan diri dengan Al-Quran, belajar dari Al-Quran, jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Semoga dengan kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, kita dapat menjalani hidup ini dengan berkah dan bermakna. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang tadi saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua di kemudian hari. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saya meminta maaf atas kesalahan dan omongan yang tidak mengenakan yang tidak enak didengar di hati pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.